Halo guys, Halo. Oke, kita dari Catatan Muda. akan berbagi sedikit informasi dan cerita. Dan jangan lupa stay tune for the topic. Check Check it. it! Oke, jadi hari ini kita mau ngapain? Sharing-sharing nih Kak, mengenai tentang bagaimana belajar untuk mempersiapkan SBMPTN 2021. Betul nih, SBMPTN di depan mata, harus ada rencana terstruktur bagaimana kalian harus belajar buat menghadapinya. Aku bakal ngebahas yang pertama nih, gimana sih cara bagi waktu belajar yang baik? Berdasarkan pengalaman aku nih ya, apalagi kalian nih tinggal hitungan bulan, tinggal 3 bulanan lagi ya. Menurut aku kalau 3 bulan buat TPA, TPS, aku pribadi nih nggak cukup. Nggak cukup waktunya, nggak tahu kalau yang lain yang memang udah prepare dari kelas 10 udah atau memang udah pinter banget itu bisa. Tapi kalau kayak tipe yang kayak aku nggak cukup belajar cuma 3 bulan. Tapi bisa kalau kalian yakin, kalau kalian niat, ada usaha, dan jangan lupa berdoa. Oke, jadi yang pertama aku bakal ceritain pengalaman pribadi aku tentang gimana sih cara bagi waktu kalian buat belajar SBMPTN. SBMPTN udah tinggal hitungan bulan, tinggal 3 bulanan lagi ya. Kalau bagi aku pribadi, itu nggak cukup banget. Apalagi ada TPA dan TPS kan, mesti ekstra keluarin tenaga yang ekstra buat belajar itu semua. Bisa kalau kalian niat dan tahu caranya bagi waktu. Peraturan terbaru kalian, kalau misalkan yang TPA itu diambil 30%, yang TPS itu 70%. Jadi kalau aku pribadi menyarankan kalian buat belajar TPS dulu, karena TPS sekarang nggak bisa dianggap remeh tuh. Jadi sekitar dari 3 bulan itu kayak 2 atau 3 minggu pertama kalian sikat habis TPS gitu, sikat habis TPS. Yang penting tuh dasar-dasarnya kalian tuh sudah paham, konsepnya udah paham, walaupun misalkan nggak semua sempet materi TPS kalian kejar, ya udah stop sampai kalian targetin, misal 3 minggu belum selesai, stop. Karena kalau kalian paksa ntar TPA nggak terkejar gitu, menurut aku nih. Terus sisanya kalian TPA sampai akhir. Terus yang di kayak 2 minggu atau 1 minggu terakhir menuju TBK, kalian banyak-banyak try out gitu, evaluasi lagi. Gimana nih menurut kakak-kakak yang lain? Kalau menurut aku pribadi sih, benar kata Kak Misal, kalau misalnya kita boleh nih sikat habis 2 minggu pelajaran, kita belajar terus. Tapi jangan lupain tentang kesehatan kita. Kita boleh belajar 1 jam atau sampai 2 jam, boleh durasinya, ya boleh sampai lebih lama. Tapi harus diselingi istirahat. Karena otak kita tuh butuh juga istirahat gitu. Jangan melulu belajar, kalian lupa tentang kesehatan. Jadi kalau misalnya besoknya mau ujian jadinya kalian sakit, kan itu sama aja kayak sia-sia aja kalian belajar yang lama-lama kayak gitu. Jadi tetap inget kesehatan kalian. Bener, jadi bagi waktunya, sisain waktu buat me time, istirahat gitu ya, kumpul-kumpul bareng keluarga. Jangan terlalu memforsir diri kalian. Usaha boleh, tapi jangan terlalu dipaksain. Kalau jamnya sendiri sih, itu tergantung, balik lagi ke kalian. Tapi kata orang banyak, jam subuh itu paling cepet nangkep materi. Aku nggak tahu kenapa banyak orang yang ngomong gitu. Aku pernah coba kayak jam 4 aku bangun atau jam 3 aku bangun. Wah, memang masuk ke otak, tapi bangunnya butuh perjuangan. Ini bagi kalian yang suka bangun pagi, boleh banget dicoba. Abis bangun, cuci muka, doa, langsung belajar. Oke, jadi buat maksimalin lagi strategi belajar kalian dalam mempersiapkan SBMPTN, kalian tuh perlu banget buat suatu jadwal belajar gitu.
Jadi kita tuh perlu banget buat jadwal yang terstruktur bagaimana kita akan belajar. Kita tuh harus tahu materi apa aja yang bakal kita pelajari sampai ke sub-sub materinya tuh apa. Kita harus tahu itu. Dan kita tuh harus buat kapan target kita belajar mempelajari sub-sub itu tadi itu selesai. Jadi kayak gini, kalian tuh jangan cuma targetin, matematika harus selesai dalam 1 minggu. Jangan, kalau gitu kalian bakal teteran banget. Tapi buat tuh kayak gini, dalam satu sub materi itu, kalian harus selesai berapa hari gitu. Misal, kita belajar peluang matematika. Peluang kita tuh harus pelajari dalam 2 hari. Kita targetin dalam 2 hari gitu. Biar nanti kalau misalnya kita mempelajari sesuatu itu, kita tuh nggak keteteran gitu. So, kita juga perlu buat suatu prioritas belajar. Prioritas belajar itu sangat kita perlukan untuk SBMPTN. Kita tuh harus tahu mana pelajaran yang sangat-sangat mendukung di jurusan yang kita mau. Dan saran buat kalian untuk prioritas belajar, itu tuh kalian harus prioritaskan mana dulu yang perlu kalian pelajari. Dan sarannya, kalian harus pelajari mana materi yang menurut kalian itu paling mudah kalian pahami dulu. Kalian harus review itu dulu sampai habis, sampai kalian benar-benar mengerti, dan baru kalian lanjut ke materi selanjutnya. Dan juga kalian harus perhatiin mana materi yang sangat-sangat relate buat jurusan yang kalian perlu mau. Yang ini bener banget. Pengalaman aku pribadi tuh, aku juga pertama awal-awal kan masih nyari pola belajar yang baik. Jadi awal-awal aku nyoba nembak kayak matematika aku harus selesai dalam 1 bulan. Kebetulan waktu itu waktu aku masih banyak menuju ke UTBK, jadi aku berani nembak 1 bulan. Tapi karena waktu yang kelamaan itu kayak aku tuh awal-awal sedikit santai. Aku mikirnya masih lama. Waktu di akhir-akhir mepet-mepet baru sadar, loh ini mana selesai dalam 1 bulan, materinya masih banyak, nggak selesai. Ya, nah jadi kayak yang aku ngomongin tadi, boleh kalian tetepin kayak TPS itu 3 minggu atau 2 minggu selesai. Tapi kalian perinci lagi, misalkan materi TPS itu apa sih? Misal peluang. Kalian perinci peluang itu selesai dalam 1 hari atau 2 hari gitu. Jadi terstruktur. Jadi kalian tahu kalian sudah sampai mana, nggak kebablasan. Gitu. Yang selain itu juga ya, kalian tuh perlu tahu yang mana prioritas belajar kalian gitu. Kalian tuh harus tahu materi mana yang kalian kuasai banget, dan mana materi yang kalian perluin untuk SBMPTN di jurusan yang kalian mau gitu. Dan saran dari aku ya, secara pribadi, itu tuh kalian pelajari dulu apa yang kalian kuasai. Kalian tuh review ulang dulu, kalian kuatin di materi yang kalian tahu, jadi baru kalian lanjut ke materi selanjutnya gitu. Terus materi-materi yang emang relate ke jurusan yang kalian inginkan, itu tuh sangat-sangat kalian kuasai juga, biar itu bisa menaikkan lagi nilai kalian buat masuk di jurusan yang kalian pengen. Iya, gitu. memperbesar peluang ya. Penting kuatin aja yang kamu bisa, daripada kamu nambah materi baru kebanyakan terus ujung-ujungnya nggak sempet belajar, nggak selesaiin, dan ya percuma yang kamu pelajarin itu malah kamu nggak tangkep. Enak kan kamu kuatin dulu materi yang kamu bisa biar makin bisa lagi. Itu lumayan sudah kalau kalian bisa ngejawab soal yang materi yang kalian tahu gitu. Nah, kalau kita udah dari tadi udah ngomongin tentang bagi waktu, jadwal, prioritas belajar. Ini ada yang nggak kalah penting lagi yang harus kalian lakukan, yaitu adalah mengikuti banyak tryout. Jadi kalau misalnya saran aku sih, kalian tuh ikut tryout yang kayak, ini sekarang udah 2 atau sampai 3 bulan lagi nih mau ke SBMPTN, kalian bisa 1 kali seminggu atau 2 kali mengikuti tryout yang ada di tersebar di platform-platform manapun gitu kan. Kayak yang nggak usah disebutin lah gitu kan nama-namanya, pasti kalian udah tahu gitu. Nah, kalau misalnya udah mendekati nih, kayak udah mau deket lagi ujian, nah bisa nih kalian setiap hari tryout. Karena itu bakalan bisa membantu kalian tahu seberapa bisanya kalian dalam mempelajari itu. Bener banget tuh yang udah dikasih tahu sama Amel.
Dan juga ya, kita tuh sekarang tuh udah banyak banget tryout-tryout yang dilaksanakan. Kayak DJ itu apalagi, kan banyak juga yang gratis ataupun berbayar. Itu tuh semuanya tuh bagus. Bisa kalian jadikan untuk referensi sebagai pembelajaran lebih lanjut lagi buat persiapan SBMPTN. Dan ini untuk Amel sama Michelle nih, share sedikit dong gimana cara strategi kalian waktu belajar untuk SBMPTN gitu. Boleh Kak Misal dulu nih. Aku dulu. Misal dulu nih. Ayo, soalnya kayaknya kan kamu berpengalaman. Ya kayaknya udah berpengalaman banget ya. Mana ada. Sebenarnya nggak terlalu ada yang something special sih. Aku mulai belajar tuh awal kelas 12. Dan beda sama kalian yang online. Karena aku offline, aku bisa belajar bareng teman-teman, ngumpul bareng tuh langsung. Jadi pulang sekolah, kami tentuin kayak seminggu berapa kali buat ke perpustakaan dan belajar bareng. Dan sebenarnya itu cuman kayak minggu-minggu awal aja yang bener-bener worth it, bener-bener belajar, sisanya ngobrol. Jadi ya balik-balik lagi ke kalian sih, enaknya belajar gimana, carilah zona nyaman sendiri gitu. Kalian online dan nggak bisa belajar ketemu langsung kan bisa tuh banyak forum, grup-grup forum buat share-share soal, itu bisa banget kalian join. Jadi berjuang. Mel nih, gimana Mel? Share dong. Kalau aku sendiri sih ya nggak ada terlalu gimana-gimana terlalu ambis gitu nggak sih. Karena aku sendiri kayak belajar untuk UTBK ini baru-baru pas mau masuk kelas 12 dan aku memang udah fokus ke SMPTN. Jadi walaupun kayak gitu, itu sebenarnya salah sih gitu. Kita terlalu fokus dengan hal yang gimana ya, nggak tentu, belum pasti gitu. Tapi dapet. Dan aku baru nyadar pasti. Puji Tuhan gitu. Syukur banget. Tapi aku tetap belajar pas itu. Iya. Tapi aku tetap berusaha untuk belajar. Mesti ada cadangan ya, nggak boleh kayak lepas tangan, iya, mentok-mentok SNM kalau nggak diterima kan gawat. Okay. Kalau Dianita nih gimana? Ada pengalaman khusus? Kalau dari teman-teman mungkin aku dibilang orangnya ambis ya. Tapi aku juga ngerasa nggak terlalu ambis, soalnya aku baru mulai belajar untuk SBMPTN itu di kelas 12, dan itu masih di pertengahan, mungkin sekitar bulan November aku mulai. Aku mulai dulu di belajar TPA, dan baru mulai TPS itu setelah ada pemberitahuan aku nggak lulus di SNMPTN. Udah kayak yang udah aku bilang tadi, aku tuh kalau belajar aku buat jadwal pelajaran gitu, submateri apa yang perlu aku pelajari hari itu, dan sampai kapan materi itu harus aku pelajari. Dan aku itu belajar itu harus enjoy, walaupun lama, mungkin dari jam 1 sampai jam 4 aku belajar, lama, cuman itu tuh sangat-sangat terstruktur, jadi aku tuh tahu mana yang aku pelajari, dan apa yang harus aku kuatin gitu, dan aku harus enjoy sama pelajaran itu, jadi aku nggak terlalu terbebani gitu kalau aku. Mantap nih. Benar-benar. Ya, semua kuncinya tetap enjoy ya. Harus enjoy, soalnya kalau nggak enjoy nggak akan ada pelajaran yang masuk gitu. Benar. Jadi intinya sih balik-balik ke diri masing-masing. Mereka punya cara sendiri-sendiri, kalian punya cara sendiri-sendiri. Jadi kalian harus pahami tipe belajar kalian gimana. Asal jangan nggak belajar aja. Semua itu boleh. Kalian mau gimana aja boleh, asal jangan nggak ada usaha gitu. Ya, carilah yang ternyaman buat kalian. Oke, sekian dari kita. Semoga sharing kali ini bermanfaat buat kalian. Semangat dan sampai jumpa di next video. Dadah!